Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Lestari dengan NIM 0311230030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu, apa sih yang dimaksud ekuitas itu? Ekuitas adalah hak residual pemilik dikurangi seluruh kewajiban atau liabilitas. Artinya, jika semua aset dijual dan utang dibayar, yang tersisa adalah ekuitas pemilik atau pemegang saham. Nah, rumus dasarnya apa sih? Nah, rumus dasarnya yaitu ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Ekuitas sering disebut juga modal bersih atau kekayaan bersih dan nilai yang positif menandakan posisi keuangan yang sehat. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan ekuitas itu? Nah, tujuan adanya ekuitas itu menurut standar akuntansi atau PSAK, ekuitas harus dilaporkan untuk memberikan transparansi terhadap sumbernya, seperti modal pemilik, laba ditahan, revaluasi, dan sumbangan. Ekuitas juga digunakan sebagai dasar perhitungan nilai buku per saham dan menjadi indikator utama dalam penilaian dan keputusan investasi. Nah, unsur ekuitas itu apa aja sih? Nah, yang pertama, modal disetor merupakan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham saat pembentukan atau penambahan modal perusahaan yang terdiri dari modal saham yaitu total nominal dari saham yang diterbitkan. Selanjutnya ada agio saham. Agio saham yaitu selisih positif antara dana yang disetor dan nilai nominal. Selanjutnya ada agio saham. Nah, apa sih agio saham itu? Nah, agio saham itu adalah jika dana yang disetor kurang dari nominal. Nah, selanjutnya yang kedua, laba ditahan atau retained earning. Kumulatif laba yang diperoleh perusahaan dan dipertahankan untuk reinvestasi atau cadangan, bukan dibagikan sebagai dividen. Peningkatan laba ditahan meningkatkan ekuitas, sedangkan didistribusi laba mengurangi pos ini. Nah, selanjutnya modal penilaian kembali atau revaluation surplus. Selisih antara nilai aset pada neraca lama dan nilai wajar saat ini akibat revaluasi aset tetap. Misalnya tanah atau gedung. Nah, penilaian kembali ini meningkatkan ekuitas. Selanjutnya, modal sumbangan atau grant donation capital. Aset yang diterima dari pihak ketiga bukan dari pemilik, seperti hibah atau sumbangan yang dimasukkan ke dalam modal, karena tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban atau pendapatan. Yang terakhir, modal lain-lain. Pos ini mencangkup cadangan,
saham treasury, cadangan ekspansi, amortisasi, cadangan obligasi, dan pos ekuitas. Tambahan lain yang tidak termasuk kelompok sebelumnya umumnya tidak tersampaikan sebagai bagian dari laba per saham. Nah, selanjutnya jenis ekuitas. Dalam akuntansi terdapat beberapa jenis ekuitas. Yang pertama, ekuitas pemegang saham umum di perusahaan terbuka, termasuk saham, laba ditahan, treasury. Ekuitas pemilik di usaha perseorangan atau firma berupa modal ditambah laba dikurangi penarikan atau fry. Selanjutnya equity, yaitu nilai aset properti dikurangi hipotek. Selanjutnya equity financing, yaitu pemodalan lewat penerbitan saham baru atau investor ventura. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menjelaskan bagaimana dan mengapa ekuitas berubah selama periode berjalan. Tujuannya menyajikan sumber perubahan modal, yaitu laba, investasi, dividen, revaluasi, dan koreksi, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, keputusan, analisis investor, dan penilaian kesehatan keuangan. Unsur laporannya yaitu saldo awal ekuitas, selanjutnya laba atau rugi bersih, selanjutnya penambahan modal, pembayaran dividen atau fry, penyesuaian lain atau revaluasi, koneksi kebijakan atau kesalahan. Yang terakhir, saldo akhir ekuitas. Nah, selanjutnya ada contoh laporan perubahan ekuitas. Contohnya, yang pertama, di neraca sederhana, asetnya yaitu ada 500 juta, liabilitasnya ada 200 juta. Nah, berapa sih total ekuitasnya? Nah, total ekuitasnya yaitu aset dikurangi liabilitas, yaitu 500 juta dikurangi 200 juta sebesar 300 juta. Jadi total ekuitasnya sebesar 300 juta. Selanjutnya, contoh 2 yaitu laporan perubahan ekuitas. Di ekuitas awalnya, nah, ada data PT. Ekuitas awalnya yaitu sebesar 200 juta. Nah, laba bersihnya 50 juta, dividennya 30 juta. Nah, berapa sih jumlah ekuitas akhirnya? Nah, ekuitas awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Nah, jadi 200 juta ditambah 50 juta dikurangi 30 juta. Jadi sebesar 220 juta. Selanjutnya contoh yang ketiga, PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga 500 per lembar saham, maka akan dicatat kas 100.000, saham biasa 100.000. Tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 200 rupiah, maka pencatatan sebagai berikut. Kas 100.000, saham biasa 40.000, agio saham biasa 60.000. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.